untuk hidup berbahagia. Salam pejuang Dhamma. Hai, jumpa lagi bersama kami Dhamma Production House. Dalam segmen malam minggu Dhamma Whisper episode 14 bersama saya Elita Juvania. Pada episode kali ini saya akan menarasikan tentang kisah dua orang sahabat. Yang satu suka mempelajari Dhamma, yang satunya lagi tekun melaksanakan Dhamma. Kisah ini dibacakan ulang dari sumber kitab Dhammapada Atthakatha. Suatu ketika, terdapat dua orang sahabat yang berasal dari keluarga terpelajar, yaitu dua biku dari Savatthi. Salah satu dari mereka mempelajari Dhamma yang pernah dikhotbahkan oleh Sang Buddha dan sangat ahli dalam mengkhotbahkan Dhamma tersebut. Dia mengajari 500 biku dan menjadi pembimbing bagi 18 grup dari para biku tersebut. Biku lainnya berusaha keras, tekun, dan sangat rajin dalam meditasi, sehingga ia mencapai tingkat kesucian arahat dengan memiliki pandangan terang analitis. Pada suatu kesempatan, ketika biku kedua datang untuk memberi hormat kepada Sang Buddha di Vihara Jetavana, kedua biku tersebut bertemu. Biku ahli Dhamma tidak mengetahui bahwa biku sahabatnya telah menjadi seorang arahat. Dia memandang rendah sahabatnya. Dia berpikir bahwa biku tua ini hanya mengikuti sedikit Dhamma. Maka dia berpikir akan mengajukan pertanyaan kepada sahabatnya, bahkan ingin membuat malu. Sang Buddha mengetahui tentang maksud tidak baik itu. Sang Buddha juga mengetahui bahwa hasilnya akan membuat kesulitan bagi biku terpelajar itu, karena dia akan terlahir kembali di alam kehidupan yang lebih rendah. Dengan dilandasi kasih sayang, Sang Buddha mengunjungi kedua biku tersebut untuk mencegah sang terpelajar bertanya kepada biku sahabatnya. Sang Buddha sendiri bertanya perihal penunggalan kesadaran jana dan jalan kesucian magga kepada guru Dhamma. Tetapi dia tidak dapat menjawab karena dia tidak mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Biku sahabatnya telah mempraktekkan Dhamma dan telah mencapai tingkat kesucian arahat sehingga dia dapat menjawab semua pertanyaan. Sang Buddha memuji biku yang telah mempraktekkan Dhamma Vipassaka, tetapi tidak satu kata pun pujian yang diucapkan beliau untuk orang yang terpelajar, Kantika. Murid-murid yang berada di tempat itu tidak mengerti mengapa Sang Buddha memuji biku tua dan tidak memuji kepada guru yang telah mengajari mereka. Karena itu, Sang Buddha menjelaskan permasalahannya kepada mereka. Pelajar yang banyak belajar tetapi tidak mempraktekkannya sesuai Dhamma adalah seperti pengembala sapi yang menjaga sapi-sapi untuk memperoleh upah. Sedangkan seseorang yang mempraktekkan sesuai Dhamma adalah seperti pemilik yang menikmati 5 manfaat dari hasil pemeliharaan sapi-sapi tersebut. Jadi, orang terpelajar hanya menikmati pelayanan yang diberi oleh murid-muridnya, bukan manfaat dari jalan dan hasil kesucian, magga phala. Biku lainnya berpikir, dia mengetahui sedikit dan hanya bisa sedikit dalam menguraikan Dhamma. Namun, dia telah memahami dengan jelas inti Dhamma dan telah mempraktekannya dengan tekun dan penuh semangat. Dia adalah seseorang
yang berkelakuan sesuai Dhamma, Anu Dhammacari, yang telah menghancurkan nafsu indria, kebencian, dan ketidaktahuan. Pikirannya telah bebas dari kekotoran batin dan dari semua ikatan terhadap dunia ini maupun pada yang selanjutnya. Ia benar-benar memperoleh manfaat dari jalan dan hasil kesucian, Magga Phala. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 19 dan 20 berikut ini. Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu indria, kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar dan batin yang bebas dari nafsu, tidak melekat pada apapun, baik di sini maupun di sana, maka ia akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Pesan pada kisah ini adalah, janganlah menjadi lengah dan merasa cukup hanya dengan pandai dalam pembelajaran Dhamma. Manfaat dari Dhamma, ajaran Sang Buddha, dapat kita capai dengan mempraktekkannya. Demikianlah Dhamma Whisper episode kali ini. Tetap dukung Dhamma Production House dalam mengembangkan Buddha Dharma melalui karya seni. Mari dengarkan segmen Dhamma Whisper setiap Sabtu pukul 19.30 WIB hanya di YouTube channel Dhamma Production House. Saya Elita Jevania yang membisikkan Dhamma dari kota Medan. Saatnya saya berpamitan. Salam pejuang Dhamma. Menebarkan Buddha Dhamma, jadilah lentera dunia. Semoga semua